Shalom, Bapak Ibu sekalian, kembali kita berjumpa dalam ibadah raya pagi ini sering perjamuan kudus. Walaupun ibadah kita tidak bersama-sama di gedung gereja, dan kita percaya Tuhan hadir meskipun kita beribadah di luar gedung gereja. Mari semua silakan berdiri, kita akan pujian. Seringkali kita mengerti. Angkatlah suaramu dengan penuh penyerangan kepada Tuhan. Katakan seringkali kita tidak mengerti apapun yang terjadi. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu, bagai dibelah darah yang gelap, tanpa sering bertanya, namun tetap percaya, jejak Tuhan sungguh sempurna. Saudara katakan dengan sungguh-sungguh, sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak Tuhan sungguh sempurna. Ajakku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Tanpa seribu tanya, tanpa seribu, namun tetap percaya, jejak Tuhan sungguh sempurna. Ajakku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi, katakan suami, serahkan diri, genapi karyamu. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami menyadari Tuhan situasi kondisi yang tidak kondusif ini Tuhan. Tuhan, Engkau memimpin kami Tuhan, khususnya di GB Borpanas, dimanapun kami berada Tuhan. Yang Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah ibadah kami. Kami Tuhan yang ada di tempat ini maupun jemaat yang ada di rumah mereka masing-masing. Urapi pujian penyembahan kami, kiranya naik ke hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita naikkan pujian, segala puji syukur hanya bagi Hallelujah.
saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkanlah hati kita masing-masing. Kiranya Roh Kudus memimpin kita semua melalui taburan firman Tuhan pada pagi hari ini. Seluruh sedang jemaat Tuhan yang ada di rumah pun akan dilawat oleh Tuhan. Selagi saudara kita berdiri, semua kita angkat pujian sukacitaku melalui darah Tuhan Yesus Kristus. Dosa kita telah diampuni dan ditebusnya. Sukacitaku penuh. Seperti yang dialami oleh banyak orang saat ini Tuhan. Kiranya melalui firman-Mu Tuhan memberikan kami kekuatan penghiburan, memberikan kami rasa aman dan nyaman di dalam naungan sayap-Mu Tuhan. Firman-Mu yang memberikan kami kekuatan. Urapi hamba-Mu pakai dengan kuasa dalam nama Yesus yang disambut firman-Mu. Amin. Dalam pembacaan firman Tuhan yang kita akan baca bersama-sama yang akan saya dalam kitab Mazmur pasal 91 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama ayat ini sungguh amat panjang, tapi kita akan simak bersama. Bapak Ibu bisa membaca di dalam hati masing-masing. Saya bacakan ayat yang pertama, dua, dan ketiga. Nanti kita akan sama kembali. Berikutnya dalam pembacaan ini, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk.
Dari ketiga ayat ini kita melihat bahwa sesungguhnya kalau kita hidup di dalam pimpinan Tuhan, di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, kita akan mengalami yang namanya aman. Hari-hari ini banyak orang yang sedang mengalami ketakutan dan merasa kurang aman dan kurang nyaman. Mengapa kita perlu pentingnya rasa aman dan nyaman tersebut? Sebab di luar, ketika kita keluar rumah, di sana banyak ancaman-ancaman yang sedang mengintai kita. Alkitab katakan dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 bahwa musuh yang kita hadapi, musuh yang menjadi lawan kita itu tidak kelihatan, tidak terlihat dengan mata jasmani ini. Dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 di sana dikatakan, Efesus 6 ayat yang ke-12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kalau kita hidup di dalam pimpinan Tuhan, Alkitab katakan kita akan mengalami aman di tangannya. Di dalam tangan Tuhan kita mengalami aman dan nyaman. Kita tidak akan merasa takut. Sebab ayat lain mengatakan mati hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Kita hidup maupun mati itu ada di dalam tangan Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut dan gentar menghadapi keadaan situasi dunia, bahkan pandemi virus corona COVID-19. Memang kita melihat tayangan televisi, berita-berita di negeri ini sudah hampir kurang lebih 2.000 yang mengalami terinfeksi virus corona. Tapi kita yakin dan percaya melalui tim dokter atau ID Ikatan Dokter Indonesia mengatakan bahwa virus corona ini dapat ditangani. Kalau tim medis, tim dokter yang ada di Indonesia, mereka mengakui, meyakini bahwa virus tersebut bisa disembuhkan. Mereka dengan sikapnya, dengan antusiasnya mereka tidak pesimis, tapi mereka benar-benar yakin dan percaya bahwa Tuhan lah yang akan menolong setiap orang-orang yang mengalami sakit. Ini merupakan satu keyakinan kita kepada Tuhan. Peristiwa-peristiwa yang telah terjadi setiap 100 tahun ada wabah atau ada yang namanya penyakit. 1720 terjadinya penyakit sampar. 1820 ada penyakit flu, dan juga 1920 kemarin ada juga penyakit yang lain, dan 2020 ini virus corona. Jadi setiap 100 tahun dunia ini mengalami wabah yang namanya wabah penyakit atau Alkitab katakan sampar. Jadi Bapak Ibu sekalian, marilah kita melihat di sini ada beberapa hal yang Daud katakan di sini melalui tulisan Daud ini, bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan itu harus menyadari bahwa kita banyak ancaman-ancaman. Orang tidak ingin lapar, orang tidak ingin sakit, bahkan penakut yang seringkali menghantui kehidupan kita itu. Yang pertama, rasa
takut mati. Yang kedua yang dialami oleh banyak orang, takut miskin. Yang ketiga adalah takut sama setan. Jadi 3 hal ini yang seringkali menghantui setiap manusia di bumi ini. Apakah kita pun juga sebagai umat yang percaya kepada Tuhan dihantui dengan ketiga ketakutan ini? Berapa banyak kita yang mengalami yang namanya takut mati? Karena kita belum menikah, kita belum punya rumah, kita belum mempunyai banyak harta. Karena yang kedua takut miskin, takut tidak kaya. Yang ketiga takut sama setan. Sama setan lebih takut daripada takut kepada Tuhan. Hal yang pertama, mengapa kita perlu rasa aman dan nyaman? Sebab dalam ayat yang ketiga dikatakan ada jerat penangkap burung. Ini artinya bahwa iblis selalu menghadang kita. Kemana kita melangkah, di depan kita itu ada iblis, ada setan yang bagaikan singa yang sedang mengaum-ngaum, yang sedang mencari mangsa yang dapat ditelan. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 katakan, sadarlah dan berjagalah, sebab iblis yang bagaikan singa yang sedang berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelan. Jadi kita semua adalah incarannya setan, incarannya iblis. Dan yang kedua, dosa selalu menanti kita untuk berbuat dosa. Dia menjerat kita supaya kita berbuat dosa, tidak melakukan kehendak Tuhan, tapi kehendak diri kita maupun kehendaknya setan. Musuh bebuyutan kita itu si kunyuk, setan. Banyak orang Cina, dia tidak takut sama setan, tapi takut sama setan, senyatan. Hal yang kedua, bahwa selain setan yang menghadang kita, dosa. Yang ketiga, penyakit sampar yang busuk. Dalam ayat 3 bagian yang ke-B, bagian B dituliskan di sini, dari penyakit sampar yang busuk. Penyakit gula atau penyakit diabetes itu, kalau yang basah, kalau nggak salah, kalau dia luka, dia burukan itu bau busuk, bau busuk kalau kita cium. Ini yang seringkali membuat ketakutan banyak orang. Penyakit ini adalah ancaman besar dalam kehidupan manusia di muka bumi ini, yang sedang kita hadapi bersama, bahkan bukan hanya di Jakarta, bahkan seluruh pelosok penjuru Nusantara ini, bahkan dunia pun digemparkan dengan ancaman yang besar melalui penyakit virus corona, mengalami kegentaran dan ketakutan yang sangat merisaukan banyak orang. Di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-10, mari kita lihat. Celakalah aku karena penyakitku, lukaku tidak tersembuhkan. Aku berpikir, inilah suatu kepedihan yang harus ku tanggung. Jadi tadi saya katakan bahwa penyakit merupakan suatu ancaman besar bagi umat manusia. Namun Bapak Ibu sekalian, khususnya seluruh anggota jemaat GBI Berpanas, kalau kita percaya akan kuasa Tuhan, penyakit itu tidak membawa kematian. Namun yang membawa kematian itu adalah ajal kita. Kalau sudah ajal kita, pasti kita akan mengalami saatnya kita akan menghadap kematian. Jadi hal-hal inilah yang seringkali membuat setiap orang menjadi takut.
Kalau kita percaya kepada Tuhan bahwa kuasa bilur Tuhan Yesus Kristus, di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24 katakan, melalui bilur-bilur Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, penyakit kita itu akan disembuhkan. Melalui bilur-bilur Tuhan Yesus itu memberi kesembuhan bagi segala penyakit yang kita sedang alami, sedang kita terima. Oleh sebab itu saya memanggil seluruh anggota GB Borpanas untuk kita mau saling mendoakan. Ada beberapa jemaat GB Borpanas yang sedang mengalami sakit. Yang pertama Ibu Ruby, yang kedua Ibu Lydia Meono. Kalau kita saling mau merasakan orang lain sakit, kita pun merasa juga sebagai anggota keluarga jemaat GB Borpanas, kita pun masih merasakan hal yang sama. Sebab itu nanti di akhir firman Tuhan ini kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat untuk jemaat-jemaat yang sedang mengalami sakit. Yang keempat, hari-hari ini kita sedang menghadapi kedahsyatan malam. Apakah yang dimaksud dari kitab Mazmur 91 ayat yang kelima dikatakan, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Yang pertama artinya malam itu tentang waktu yang Tuhan berikan kita hidup di bumi ini sangat terbatas dan singkat adanya. Dengan keterbatasan umur usia kita hidup di bumi ini untuk melaksanakan seluruh aktivitas kita dan kegiatan kita itu terbatas adanya. Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-4, bekerjalah selagi masih siang, sebab akan tiba malam. Malam tidak ada lagi orang yang dapat bekerja. Mazmur 90 ayat yang 10 katakan, umur manusia itu hanya 70 sampai 80 tahun. Kebanggaannya kesukaran dan penderitaan. Pandemi virus corona ini lebih menyerang orang-orang yang di atas usia 50 tahun. Lebih mudah terinfeksi ketimbangan atau dengan orang-orang yang di bawah usia 40 ke bawah. Karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, marilah kita mempergunakan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita sekalian. Pergunakanlah kesempatan ini dengan sebaik-baik mungkin. Melalui peristiwa ini, sesungguhnya Tuhan mengingatkan kita supaya kita kembali kepada Tuhan. Kita berbalik kepada jalan-jalannya Tuhan. Kalau kita mau merendahkan hati, berpaling kepada Tuhan, meninggalkan segala dosa dan kejahatan kita. Dalam 2 Tawarikh 7:14, Tuhan akan memulihkan keadaan negeri kita. Bahkan Tuhan akan menyatakan kuasa dan kasih-Nya kepada umat-Nya yang percaya kepadanya. Hal yang kedua, arti dari malam itu adalah kehidupan kita di dalam dosa. Malam itu membuktikan kegelapan yang membuat kadangkala mata rohani kita tidak melihat apa yang kita perbuat sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak kehendak Tuhan. Kita melakukan sesuai dengan kehendak kita dan keinginan kita. Malam. Yang ketiga, malam artinya saat Kristus dalam hidup kita ini, untuk kita diingatkan mempersiapkan diri tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pernahkah kita memikirkan tentang perihal kedatangan Tuhan yang kedua kali? Kita akan sibuk dengan kesibukan agenda-agenda pribadi kita. Kita mencari uang, bekerja, mempersiapkan segala fasilitas, sarana prasarana, sandang pangan dan papan yang kita siapkan buat anak-anak, mantu dan cucu kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, marilah kita dengan sungguh-sungguh kembali kita percaya kepada Tuhan. Kembali bukan ke laptop, tapi mari kita kembali kepada Alkitab.
Kembali kepada the Bible firman Tuhan yang dapat memberikan kita kekuatan. Hal yang kedua dalam pembacaan ini, dalam ayat yang kedua dikatakan bahwa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu bertahan. Hal yang kedua dari bagian ayat-ayat yang kita telah baca tadi. Namun pembacaan kita sampai ayat yang ke-16 membuktikan bahwa Tuhan itu adalah memberikan kita aman di dalam tangan. Yang kedua, dalam tangan Tuhan ada tempat perlindungan. Tuhan memberikan kita perlindungan yang sungguh-sungguh agar kita percaya dengan sungguh-sungguh pula kepada Tuhan. Engkaulah Tuhan satu-satunya sebagai pelindung dan sebagai kubu pertahananku. Hal yang kedua, di luar Kristus tidak ada Allah dan penyelamat yang benar yang dapat kita percaya. Dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima dari kitab Yesaya 45. Saya tidak baca-baca, bagus masing-masing di Alkitabnya. Yesaya 45 ayat yang kelima saja. Yang ketiga, karena Ia berjanji akan memelihara kita sebagai umat perjanjiannya yang percaya dan berharap kepadanya. Ini perlu kita baca dalam Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat yang ke-23. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Di sini dikatakan serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak akan selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tidak pernah dibiarkannya kita jatuh tergeletak. Mazmur ayat yang lain mengatakan sampai ke anak cucu kita orang yang benar kepada Tuhan tidak akan pernah meminta-minta roti. Jikalau ada anak-anak Tuhan bahkan hamba Tuhan meminta-minta jadi pengemis, oh itu memang udah dia punya talentanya. Bukan minta-minta pengemis, tapi benar dikatakan dalam Mazmur, orang yang hidup benar dengan Tuhan sampai ke anak cucunya dipelihara oleh Tuhan, tidak akan meminta-minta roti. Dia tidak pernah meninggalkan kita sebagai anak-anak tebusannya, sebagai anak-anak perjanjiannya. Maka sebab itu percayalah kepada Tuhan. Kalau kita hidup di dalam pimpinan, di dalam genggaman tangan Tuhan, Dia akan melindungi kita semua, keluarga rumah tangga kita. Dia akan melindungi keluar masuk kita dari rumah kita kemana kita pergi. Perlindungan Tuhan itu sungguh dahsyat dan sungguh luar biasa. Di dalam menghadapi kedahsyatan dunia ini, kedahsyatan Tuhan lebih luar biasa. Kuasa Tuhan yang kita miliki lebih besar dari kuasa setan maupun kuasa dunia ini. Seringkali orang sangat sulit untuk diberikan keyakinan tentang hal ini. Dia lebih percaya ya kepada positif dan kepada hal-hal yang lain yang seringkali melunturkan, menggugurkan iman percaya kepada Tuhan. Hal yang keempat dari ayat ini dikatakan akan ada kesaksian bagi orang-orang percaya yang telah membuktikan bahwa Tuhan memelihara dia. Mari kita lihat ayatnya dalam Mazmur 46 ayat yang kedua. Ini sebenarnya ayat ini udah di luar kepala, tapi saking di luar kepala lupa saya ya. Mari kita lihat saja, kita buka Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang kedua ya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong sangat terbukti. Perlindungan, pertolongan Tuhan, kekuatan yang Dia berikan kepada kita sudah teruji dan sudah nyata.
dalam setiap kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia dan menaruh harapan kita kepada-Nya. Dan hal-hal tersebut tidak hanya kita menerima dengan mudah dan dengan menerima begitu saja, tapi Tuhan memberikan ada persyaratan yang harus kita lakukan. Tuhan memberikan persyaratan-persyaratan bagi mereka yang ingin mendapatkan perlindungannya, pengamanan dan aman di dalam tangannya, bahkan pertolongan yang begitu luar biasa. Hal yang pertama, apakah yang dimaksud dengan syarat-syarat yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita? Hal yang pertama dari pembacaan Mazmur pasal yang ke-91 ini, ya, di dalam ayat yang kelima dikatakan, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walaupun 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab itu Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhan. Syarat yang pertama ini katakan bahwa kita harus sungguh-sungguh. Yang maha tinggi telah kau buat sebagai tempat perteduhan kita. Kita harus duduk di bawah kaki Tuhan. Ada pujian berkata, hanya ku bisa lari kepada Tuhan di bawah kaki saya Tuhan Yesus Kristus, mendapatkan suatu perlindungan. Kalau saya menyanyikan pujian ini, saya bisa hancur hati bahwa hanya di bawah kaki Tuhan saja. Ketika kita duduk di bawah kakinya, kita mendapatkan suatu kepuasan manakala kita menghadapi suatu kedahagaan dalam jiwa kita. Maksud saya tadi di dalam kitab Hosea, mari kita lihat ya. Hosea pasal yang ke-7 ayat 11 sampai 13. Ayat yang ke-13 saja. Celakalah mereka, sebab mereka melarikan diri daripadaku. Binasalah mereka, sebab mereka memberontak terhadap aku. Aku ini mau menembus mereka, tapi mereka mendusta terhadapku. 14. Seruan mereka kepadaku tidak keluar dari hatinya, tapi mereka beratap di pemberian mereka menoreh-noreh diri karena gandum dan anggur, dan mereka memberontak terhadap aku. Ayat yang 12 bilang, mereka pergi, aku akan membentangkan jaringku ke atas mereka. Aku akan menurunkan mereka seperti burung-burung di udara. Aku akan menghajar mereka karena kejahatan-kejahatan mereka. Jadi kalau kita duduk di bawah kaki Tuhan, Tuhanlah yang akan membela kita semua. Jangan takut dan gentar. Ada satu pujian yang mengatakan Tuhanlah pembela. Pujian ini sangat memberkati saya ketika manakala di saat-saat ya dalam situasi yang sangat tidak menentu yang saya hadapi. Saya akan menyatakan warga sedikit ya kata-katanya sangat membuat kita. Tuhanlah pembela di sepanjang jalan hidupku, dalam kesesakan, dalam pencobaan, kau buktikan setia. Kala jiwaku terluka,
Mazmur 91 masyarakat saya tadi tentang wujud. Ayat yang pertama katakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Tuhan memberikan kita hari-hari ini untuk diam di bawah kaki kita. Kalau di hari-hari yang lalu banyak orang sibuk dengan pelayanan, sibuk mencari uang, sibuk bekerja, Tuhan ingatkan hari-hari ini melalui peristiwa virus corona untuk kita lebih banyak duduk di bawah kaki Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ini merupakan rencana Tuhan pulang. Hal yang kedua, syarat yang kedua, bermalam dalam nama Tuhan yang maha kuasa itu artinya kita bersama-sama dengan Tuhan, kita pasti melakukan perkara yang besar. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 31, Tuhan di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Maka sebab itu tidak ada hal yang membuat kita ngeri dan takut. Kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Yang ketiga, bermalam juga artinya itu memberikan kita kesempatan dan waktu kita untuk datang berdoa kepada Dia. Doa adalah segala-galanya yang dapat memberikan kita suatu jawaban yang pasti. Banyak orang berkata dalam kitab Yeremia 33 ayat yang ketiga itu adalah ayat doa. Yeremia 33 ayat yang ketiga, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab. Syarat yang ketiga yang terakhir adalah kita percaya akan kemampuan dan kesanggupan Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, Dia Allah yang mampu dan sanggup menolong kita. Ini peringatan Tuhan supaya kita mempercayai Dia dengan sungguh-sungguh. Iman bukan hanya kita percaya yang belum pernah kita lihat dibuktikan kita bisa melihat dengan nyata. Tapi iman itu adalah penurutan kita kepada Tuhan. Seperti imannya Abraham, disuruh pergi meninggalkan kampung halamannya, dia pergi. Dia tidak tahu kota yang akan dia tuju. Inilah iman yang sesungguhnya. Kita percaya kepada Tuhan, Tuhan yang luar biasa itu. Bapak Ibu sekalian, biar pada kesempatan ini kita menginginkan hidup dalam pimpinan Tuhan, dalam genggaman Tuhan, kita merasa aman dan nyaman. Marilah kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan itulah perlindungan kita. Dia tempat yang dapat memberikan kita pertolongannya yang sudah terbukti dalam setiap kehidupan kita. Dan hal yang terakhir, percayalah Dia membela kita yang sungguh-sungguh pasti. Yakin dan percaya melalui firman Tuhan ini, kiranya Bapak Ibu sekalian jemaat Bapanas, Tuhan memberkati kita semua. Coba pada nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kami Tuhan makan dan minum roti dan anggur perjamuan kudus ini, kami mohon Tuhan memberkati anggur dan roti perjamuan kudus ini Tuhan. Melalui korban grafirat-Mu Tuhan, Tuhan rela mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa, segala kejahatan dan pelanggaran kami Tuhan. Rela Tuhan mati di atas kayu salib, dan kami Tuhan diberikan satu kesempatan untuk bertobat kepada-Mu. Dan melalui bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, segala penyakit yang kami derita dan kami alami, Tuhan telah menyembuhkannya. Persiapkan hati dan jiwa kami Tuhan, seluruh kehidupan kami untuk kami masuk dalam perjamuan kudus ini. Terpujilah bagi nama Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa. Haleluya. Amin. Mari jemaat yang saya kasih kepada semua, sebelum kita makan dan minum anggur perjamuan kudus ini, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya,
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita bahwa roti perjamuan kudus ini benar-benar tubuh Tuhan Yesus Kristus? Kita percaya dan kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Angkatlah Tubuh dan darah. anggur perjamuan kudus ini lebih tinggi dari kepala kita. Lalu dengarkan firman Tuhan, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dan dengan demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah peringatan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita bahwa anggur perjamuan kudus ini benar-benar darah Tuhan Yesus Kristus? Kita percaya ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Mari angkatlah suara, mari kita tinggikan Dia, kita sembah. Haleluya. Ia dalam masih, haleluya, haleluya,
kita angkat tangan, kita arahkan pandangan kita kepada Dia, kepada Tuhan Yesus, kepada Allah Bapa di surga. Dia yang mengasihi kita semua. Kasih-Nya tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Mari kita satukan hati kita. Kita mau berdoa buat jemaat-jemaat yang sedang sakit, khususnya yang sedang terbaring di rumah sakit. Kita doakan buat Ibu Lydia Mayofo yang sedang terbaring di rumah sakit Mitra Serpong Tangerang, Ibu Ruti yang ada di rumah sakit Koja, dan mungkin ada jemaat-jemaat yang tidak saya sebutkan. Mungkin juga mereka sedang terbaring di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Angkatlah hatimu, angkatlah suaramu. Percayalah kepada Tuhan, Dia sanggup menolong kita semua. Dia pasti memulihkan keadaan kita, pribadi maupun keluarga, gereja Tuhan. Bahkan khususnya Tuhan akan memulihkan bangsa dan negeri kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Walaupun Tuhan kami dalam keadaan tempat yang terpisah Tuhan, di tempat ini maupun juga Tuhan jemaat-jemaat yang lain ada di rumah mereka masing-masing, tapi kami mempercayai kuasa-Mu Tuhan, bahwa Roh Kudus-Mu Tuhan ada di mana-mana Tuhan. Engkau sanggup menyatukan hati kami walaupun kami berjauhan. Di mana kami berada, mereka pun di mana tempat mereka berada Tuhan. Engkau menyatukan hati kami Tuhan. Dengan kesatuan hati kami memiliki kebersamaan. Ada satu Tuhan beban, ada satu Tuhan kerinduan Tuhan buat saudara-saudara kami yang sedang sakit Tuhan. Kiranya Tuhan melalui firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang telah sampaikan oleh hamba-Mu, bahwa kami percaya dan yakin bahwa di dalam tangan Tuhan Yesus kami merasa aman dan nyaman. Bahkan lebih jauh segala penyakit kami Tuhan. Tuhan katakan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan menyembuhkannya, maka sudah sembuh. Kami Tuhan terarah mengangkat hati dan tangan kami kepada-Mu. Dari tempat ini Tuhan kami berdoa buat Ibu Lydia Mayofo Tuhan, yang ada di rumah sakit Mitra Serpong Tuhan. Tuhan tidak terbatas dengan jangkauan jarak jauh dekat. Tuhan tidak dibatasi dengan ruangan tempat kami. Kami menyatukan hati kami dalam ruangan ini. Sehati, sepikir, sejiwa dan seluruh dalam nama Yesus. Cabut Engkau, angkat, Engkau lepaskan, berikan kesembuhan. Dari segala penyakit yang diderita Ibu Lydia Mayofo Tuhan. Segala Tuhan hal yang pandangnya virus-virus yang ada dalam tubuh Ibu Lydia. Dalam nama Yesus Tuhan matikan semua virus-virus yang ada dalam tubuhnya Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu lebih besar Tuhan dari segala kuasa penyakit yang ada dalam tubuh Ibu Lydia Mayofo. Kami juga berdoa Tuhan buat Bahar yang ada di rumah Tuhan. Berikan dia juga Tuhan kekuatan penghiburan. Berikan dia Tuhan haleluya pengharapan kepada-Mu Tuhan. Agar kiranya dia makin kuat dan kokoh menaikkan doa-doa, memanjatkan segala pujian syukurnya kepada-Mu Tuhan. Buat anak-anaknya, mantu dan cucu dari keluarga ini Tuhan, yang mungkin tempat yang berbeda-beda Tuhan. Dari kejuan mereka belum menyatukan hati mereka. Mereka boleh mendoakan orang tua, mertua maupun omah mereka Tuhan. Kalau mereka Tuhan, haleluya, dengan segala Tuhan, apapun yang mereka miliki, apapun yang mereka punya, kalau mereka merendahkan hati mereka dan datang kepada-Mu Tuhan, mereka boleh meneteskan air mata mereka Tuhan. Maka mata Tuhan dari tempat ketinggian maha tinggi, Engkau akan melihat Tuhan dengan segala keibahan-Mu Tuhan.
Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Ibu Lydia Meyoko akan sembuh dari penyakitnya. Bahwa dia tetap mengucap syukur kepada-Mu, bersuka cita. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu yang tetap sama, tidak berubah terus sekarang bahkan sampai sekarang. Amin. Amin. Namun Tuhan, kalau hal yang lain terjadi, biarlah itu sesuai kehendak-Mu saja. Terima kasih. Amin. Kami tidak bisa memaksakan tentang kedaulatan-Mu. Benar. Kami hanya berupaya dan hanya memohon dengan segala doa yang kami panjatkan kepada-Mu. Di balik semuanya Tuhan, kiranya ampuni setiap dosa dan perbuatan kami, segala pelanggaran dan kelanggaran kami ya Tuhan. Engkau berdoa buat Ibu Ruti Tuhan yang sedang terbaring di rumah sakit kerja. Engkau juga jamah dia dalam nama Yesus. Berikan dia kesembuhan. Amin. Berkati juga Tuhan suaminya Angguan Tuhan yang tiap malam dia Tuhan berada di rumah sakit dan menjaga istrinya Tuhan. Buat anak-anaknya, buat mantu dan cucunya. Kami juga berdoa Tuhan buat anaknya Tuhan yang telah berpaling daripada-Mu Tuhan, supaya ingat kembali dan cinta Tuhan. Berkati Tuhan, haleluya, supaya mereka juga Tuhan mau berdoa kepada orang tua dan ibu mereka, bapak mereka Tuhan. Jemaat Tuhan yang lain Tuhan, mungkin Tuhan yang tidak kami dapat sebutkan satu persatu, yang kami hanya ingat Tuhan buat jemaat yang sedang mengalami, haleluya Tuhan, keraguan-raguan Tuhan, tolong mereka, sedang mengalami ketakutan dan kekhawatiran Tuhan, melalui Tuhan keluarga-keluarga anggota jemaat-Mu Tuhan yang ada, melalui kelompok-kelompok wilayah-wilayah yang ada, Kebantenan Jaya yang ada di Tuhan, Pasar Waru, Manggar juga Tuhan, Lagoa. Tuhan memberkati Tuhan, haleluya, buat Jalan Baru, Cilincing Tuhan, Pulau Cabai, Marunda dan Bekasi Tuhan. Serahkan mereka semua dalam tangan kasih-Mu. Berikan mereka penghiburan, mereka kekuatan, keberanian Tuhan. Bukan berani dengan kata lain kata kami sembrono Tuhan, tapi kami benar-benar di dalam rel firman-Mu Tuhan, di dalam pimpinan urapan dan kuasa-Mu Tuhan. Bahwa Tuhan memberikan kami satu jaminan yang pasti, supaya kami boleh memaknai tentang kehidupan ini. Jika kami hidup bagi Kristus, maka mati itu merupakan keuntungan buat kami semua. Sebab itu hamba berdoa berseluruh anggota jemaat GBI Workpanas, mulai sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, sampai lansia. Lindungi mereka semua, supaya mereka boleh memperkarakan hidup mereka, mempersiapkan diri mereka untuk menghadapi tentang kematian. Bahwa di balik kematian kami yang sungguh-sungguh berkenan kepada-Mu, Tuhan telah menyediakan kami tempat di langit baru, bumi yang baru. Inilah Tuhan ungkapan syukur kami kepada-Mu. Melalui firman-Mu Tuhan, melalui perjamuan kudus ini Tuhan, Engkau memberikan kami sukacita, memberikan kami kemenangan Tuhan, memberikan kami penghiburan di dalamnya. Berkat-Mu Engkau curahkan buat kami semua Tuhan. Terpujilah bagi nama-Mu Tuhan. Inilah doa syukur kami kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa seluruh jemaat-Mu yang telah berkati firman-Mu. Mereka boleh juga Tuhan mempersiapkan uang mereka untuk memberikan persembahan, bahkan perpuluhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini di Workpanas Tuhan. Terpujilah bagi nama-Mu, dalam nama Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Ya baik Bapak sekalian, kita memuji Tuhan, bahkan firman Tuhan perjamuan kudus. Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kiranya Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa memberikan melalui nomor-nomor rekening yang tertera di bawah ini. Dan pengumuman hari Jumat tanggal 10 April kita kembali melakukan ibadah Jumat Agung jam 9 pagi. Bagi Bapak Ibu semua dapat beribadah di rumah masing-masing seperti pada hari ini yang kita lakukan melalui program channel YouTube GBI Workpanas. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian nanti akan menerima kalau tidak anggota perjamuan kudus, pihak gereja akan membawa ke rumah masing-masing. Seandainya tidak menerima, bisa
pakai alat-alatnya, teh botol, Coca-Cola maupun air putih, roti atau biskuit, ya, bisa melaksanakan perjamuan kudus yang kita lakukan tanggal 10 jam 9 pagi bersama dengan jemaat Tuhan GB Borpanas. Tuhan memberkati semua. Mari kita berdiri, kita akan akhiri kebaktian kita pada pagi ini dengan pujian kami memuji bersama. Kita percaya Tuhan memberkati kita dan Tuhan akan memberkati melalui doa-doa kita dan juga doa. Akan pujian kami jika kedahsyatan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun juga Tuhan. Karena itu Tuhan, perlindungan, penyertaan, pertolongan-Mu Tuhan, kekuatan yang Kau berikan kepada kami sekalian, khususnya seluruh anggota jemaat GB Borpanas, dari anak-anak sampai orang tua lansia. Kau sertai kami semua Tuhan, untuk sepanjang hari ini, bahkan Tuhan buat tanggal 10 yang akan kami adakan juga ibadah Jumat Agung bersama kembali di rumah jemaat masing-masing Tuhan. Juga Tuhan disertai dengan perjamuan kudus, boleh meneguhkan segala iman percaya kami. Kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang telah membuktikan kasih-Mu yang begitu besar untuk keselamatan jiwa kami Tuhan. Terima kasih Bapa Yesus Kristus, lagi hamba berdoa bersama jemaat-Mu Tuhan, berkatilah mereka semua. Usaha pekerjaan yang sehari-hari ini mungkin Tuhan, adanya Tuhan pandemi virus corona, sehingga Tuhan kami dapat beraktivitas di luar. Hanya dapat di rumah masing-masing kami boleh Tuhan mengerjakan pekerjaan kami yang ada di kantor Tuhan, pekerjaan yang kami bawa ke rumah masing-masing. Tuhan berkati kami semua. Setelah Tuhan kami percaya semua boleh selesai Tuhan. Ada masa dan ketikanya virus corona itu Tuhan boleh lewat dari negeri kami Tuhan. Percaya dan yakin kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kami yakin dan percaya Tuhan, berkat-Mu Kau curahkan buat kami sekalian. Terpujilah bagi nama-Mu Tuhan. Kami mohon sekali lagi berkat-Mu buat kami sekalian. Arahkanlah hati-Mu dan terimalah segala berkat dan anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis melalui Kuasa Roh Kudus, menyertai kita, menolong kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Yang percaya katakan amin. Terima